Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6457 Ayah Chu Feng. Raungan itu tidak hanya menyebar ke seluruh dunia seni bela diri, tetapi orang-orang juga dapat mendengarnya dengan jelas untuk memahami apa yang sedang terjadi. Itu adalah raungan yang melampaui semua makhluk hidup. Di dalam istana suci 7 alam, Jie Tianran yang tengah duduk bersila dan berlatih, tiba-tiba membuka matanya dengan semburat kecemasan di matanya. Suara itu, raungan tadi membangkitkan ingatannya. Di puncak 9 surga, Chu Feng kebetulan membentuk formasi pelindung yang ditinggalkan oleh Chu Xuanyuan. Jie Tianran pernah mendengar suara yang bergema di seluruh dunia seni bela diri. Tidak mungkin untuk memastikannya pada saat itu, dan banyak orang mengira bahwa itu adalah kelahiran seorang tokoh kuat zaman dahulu. Namun kini ia dapat mendengarnya dengan jelas. Itu adalah suara gemuruh, namun rasanya sama dengan suara sebelumnya. Makam kuno? Itu bukan seniman bela diri, itu monster? Jie Tianran tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Pada saat itu, suara itu berasal dari Zhu Tianhe, tetapi sekarang datangnya dari makam kuno. Namun yang jelas keberadaannya sama saja, tidak mudah untuk menghadapinya, kata suara di dalam tubuh Jie Tianran. Apakah kamu meremehkan tempat itu? Jie Tianran juga tampak gelisah, menyadari bahwa ia telah meremehkan makam kuno itu. Kamu harus berpegangan erat, suara di dalam Jie Tianran mengingatkannya. Kalau begitu, jangan berlatih dulu. Jie Tianran berdiri dan segera membentuk formula ajaib. Semburan energi muncul dan menyapu seluruh istana suci 7 alam. Semua orang di istana suci 7 alam merasakan aura itu. Oleh karena itu, semua orang yang kuat dan cukup kuat berangkat dan berkumpul di tempat yang sama, termasuk juga para tetua setingkat orang suci dan tokoh lainnya di istana suci 7 alam. Itu adalah panggilan dari penguasa istana, dan itu hanya akan digunakan saat sesuatu yang besar terjadi. Di dalam makam kuno, semua orang melihat ke arah kedalaman makam kuno. Apakah itu suara yang sama dari sebelumnya? Apakah ada hubungannya dengan makam kuno itu? Kegembiraan di wajah pemimpin klan surgawi Huangfu dan yang lainnya menghilang, dan mereka sekali lagi diselimuti kepanikan yang tak berujung. Cepat, keluar dari sini. Saat berikutnya, pemimpin klan surgawi Huangfu dan yang lainnya mulai memimpin semua orang untuk terbang keluar. Mereka menyadari bahwa meskipun formasi pengorbanan itu hilang, pemilik raungan itu masih bisa mengambil nyawa mereka. Bahkan pemilik suara itu lebih menakutkan daripada formasi pengorbanan. Kepanikan ini sebenarnya melanda seluruh dunia seni bela diri. Saat itu, suara itu hanya membuat mereka tidak yakin dari mana asalnya, tetapi sekarang setelah terdengar lagi, mereka semakin merasakan kengeriannya. 8 sungai surgawi dan berbagai kekuatan hampir tidak yakin apakah keberadaan seperti itu baik atau buruk bagi mereka. Namun hal yang tidak diketahui seringkali menimbulkan bahaya. Tentu saja ini juga termasuk sekte naga tersembunyi dari Zhu Tianhe. Namun jauh di dalam sekte naga tersembunyi, ada hantu naga raksasa yang memenuhi dunia luar angkasa. Dia adalah dalang di balik sekte naga tersembunyi, Tuan Long Xie. Tatapan Long Xie sepertinya mampu melihat segala sesuatu di dalam makam kuno itu. Karena itu, tidak ada kepanikan di wajahnya, malahan ia tak bisa menahan senyum. Jadi begitu,
ayah Chu Feng punya trik tersembunyi. Jauh di dalam makam kuno, raksasa yang ditutupi sisik hitam, dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, ukurannya melebihi ukuran dunia dan dapat dengan mudah menghancurkan seluruh bidang bintang, kini memiliki ketakutan di matanya. Bukan hanya paha tebalnya yang gemetar, tetapi tentakel seperti ular di belakangnya juga merintih. Rasanya seperti anak anjing yang sombong melihat harimau dewasa, rasa takut yang mendalam di jiwa dan tekanan darah. Tiba-tiba seberkas petir menyambar dari tubuh binatang guntur itu. Tetapi sinar guntur ini saja sudah cukup untuk membentuk sangkar guntur yang menutupi langit dan menjebak monster besar di dalamnya. Makhluk raksasa itu secara naluri ingin melarikan diri, tetapi ketika berbalik, ia mendapati bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dan pada saat ini, semua binatang guntur yang tersisa berubah menjadi guntur dan mengembun di dalam sangkar. Dalam sekejap mata, binatang guntur yang besar itu menyusut menjadi sosok yang sangat kecil. Sosok itu adalah seorang pria paruh baya. Meskipun ia telah berubah wujud akibat guntur, sosoknya masih samar-samar terlihat. Dia membelakangi raksasa itu dan menatap ke kedalaman gundukan tanah kuno itu. Monster besar itu, yang menghadapi sosok manusia kecil ini, tidak hanya tidak berani menyerang, tetapi malah bernapas dengan cepat. Dia tahu bahwa sosok itu adalah wujud asli dari binatang guntur. "Tuan, saya," raksasa itu berbicara dengan hati-hati, ingin melihat apakah ada kemungkinan perubahan haluan. Namun sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, sangkar petir yang menjebaknya melepaskan suara guntur yang dahsyat, dan dalam sekejap, raksasa itu hancur menjadi abu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Menyaksikan semua ini dengan mata kepalanya sendiri, mata indah Tianjian Qingyuan dipenuhi dengan keheranan. Karena dia pernah bertarung dengan raksasa itu, dia tahu seberapa keras sisiknya dan seberapa sulit membunuhnya. Tapi di hadapan orang ini, dia begitu rentan. Inilah kesenjangan kekuasaan. Dan kemudian, lelaki paruh baya itu dengan kondensasi guntur membuat Tianjian Qingyuan merasa rambutnya berdiri tegak. Dia baru saja melangkah maju dan berada di atas Tianjian Qingyuan dan Song Changsheng. Pada saat ini, Tianjian Qingyuan sangat gugup hingga dia tidak dapat berbicara. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari Istana Pedang Surgawi. Meskipun usianya masih sangat muda saat itu, dia beruntung bertemu banyak orang kuat. Aura yang terpancar dari orang di depannya adalah sesuatu yang hanya dirasakan oleh para petinggi di zaman dahulu. Namun, dibandingkan dengan Tianjian Qingyuan, meskipun Song Changsheng juga tampak kagum, dia juga memiliki senyum di wajahnya. Lagi pula, dia tidak bisa melepaskan anaknya, kata Song Changsheng. Meski itu adalah sosok yang terbentuk dari guntur dan jelas bukan tubuh asli, Song Changsheng tetap mengenali siapa itu. Itu adalah wajah yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya, dan dia adalah Chu Yuanyuan. Ayah Chu Feng? Setelah mendengar kata-kata Song Changsheng, Tianjian Qingyuan tampaknya mengetahui identitas pria paruh baya itu. Tatapan Chu Xuanyuan jatuh pada kapak di samping Song Changsheng. Penebang kayu, kapaknya belum diperbaiki? Song Changsheng agak terdiam. Dialah satu-satunya yang tahu bagaimana retakan pada kapak itu terjadi, tetapi dia tetap berkata, tidak semudah itu. Datanglah ke alam ilahi kuno, dan aku akan memberimu yang lebih baik, kata Chu Xuanyuan. Tidak perlu, Song Changsheng menolak dengan tegas,
lalu menambahkan, "Kamu sudah membuat kemajuan pesat, sepertinya aku bukan tandinganmu. Sebelum aku pergi, kau juga tidak bisa," kata Chu Xuanyuan. Song Changsheng terdiam dan merasakan darah mengalir deras di dadanya. Chu Xuanyuan tersenyum dan berkata, "Waktunya terbatas, kita bicara lagi lain kali." Setelah mengatakan ini, Chu Xuanyuan mengalihkan pandangannya ke kedalaman makam kuno. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan sangkar guntur di belakangnya berubah menjadi beberapa meteor guntur berkumpul menuju telapak tangannya. Akhirnya, guntur agung itu berubah menjadi pedang guntur, dan Chu Xuanyuan menebasnya. Langit berbintang yang luas ini sebenarnya terbagi menjadi dua. Itu adalah celah ruang angkasa yang sangat besar, dunia spasial yang lain. Melihat pemandangan ini, ekspresi Song Changsheng dan Tianjian Qingyuan berubah drastis. Mereka tidak tahu apa-apa tentang tempat ini sebelumnya. Saat berikutnya, cahaya keemasan muncul di celah ruang gelap, dan setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah sebuah sosok. "Anak muda, kamu cukup mampu." Itu suara seorang pria, tidak tua, tetapi jelas bukan milik era ini. Dia orang yang bertemu Jie Mubai sebelumnya, pria yang menyebut dirinya kaisar. "Kau dalang di balik semua ini, kan? Aku tak peduli apa tujuanmu, cukup berhenti di sini dan jangan ganggu keseimbangan di sini," kata Chu Xuanyuan. "Keseimbangan? Bisakah kau menjaga keseimbangan di dunia seni bela diri?" tanya pria yang menyebut dirinya kaisar. "Saya tidak bisa menjaga keseimbangan dunia seni bela diri. Tapi aku tidak akan membiarkan orang sepertimu mengambil tindakan terhadap 8 sungai surgawi ini," kata Chu Xuanyuan. "Meskipun kau meninggalkan metode ini terhubung ke tubuh utamamu, itu memang menakjubkan. Tapi wujud aslimu pada akhirnya ada di sungai surgawi ke-9, orang-orang dari sungai surgawi ke-9 tidak bisa kembali ke sini. Bahkan jika aku ingin melakukan sesuatu, bisakah kau menghentikanku?" Saat pria yang menyebut dirinya kaisar itu berbicara, tatapan matanya berubah. Saat berikutnya, langit berbintang berubah, bintang-bintang dan langit yang tak terbatas semuanya berubah menjadi emas yang menyilaukan. Sebuah pikiran dapat menjungkir balikan langit berbintang. Tapi ekspresi Chu Xuanyuan tetap tidak berubah. Dia hanya menjawab dengan 2 kata, "Silahkan mencoba." Bab 6458, Kuburan Menghilang. Langit berbintang yang tak berbatas pun terdiam. Haha. Tiba-tiba, pria yang menyebut dirinya kaisar itu tertawa. Suara tawa bergema, dan cahaya keemasan di langit berbintang pun memudar, kembali ke wujud semula. "Ingin bertarung dengan kaisar ini? Jangan khawatir, akan ada kesempatan, hanya saja tidak sekarang." Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul lagi, berputar di telapak tangan pria yang menyebut dirinya kaisar. Pada saat yang sama, badai emas yang megah muncul di makam kuno ini, mendistorsi bintang-bintang dan ruang angkasa. Chu Xuanyuan tidak bergerak sedikit pun, karena dia tahu pihak lawan telah memilih mundur. Maka ia memandang Song Changsheng dan berkata, "Datanglah lebih awal. Situasi klan 9 jiwa sucimu di alam ilahi kuno sedang tidak baik." Setelah mengatakan ini, tubuh gemuruh Chu Xuanyuan pun menghilang. Pada saat yang sama, di dalam sungai surgawi ke-9, di sebuah istana sederhana, Chu Xuanyuan berdiri dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Mengapa makhluk seperti itu tinggal di sana?
Mengapa tidak ada catatan tentang makam kuno itu dalam dokumen sejarah? Meski dalam wujud aslinya, Chu Xuanyuan tampak tenggelam dalam pikirannya, seakan-akan dia tengah menghadapi musuh yang tangguh. Di makam kuno, badai emas menyapu setiap sudut, tetapi tidak melukai siapapun. Namun dalam sekejap mata, semua orang muncul di langit berbintang yang sama, yaitu pintu masuk ke makam kuno. Makam kuno itu lenyap sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah muncul, bahkan kekuatan yang menyelimuti sungai surgawi ke-9 pun menghilang, semuanya kembali normal. Meskipun Chu Feng dan yang lainnya menyembunyikan posisi mereka sehingga orang luar tidak dapat melihat, mereka tetap berkumpul bersama. Dan atas semua yang baru saja terjadi, semua orang masih terkejut. Sial, apakah ini mimpi? Kata Huang Fu Zhantian. Tetapi dia tahu bahwa ini bukan mimpi, karena tanda warisan masih ada pada Chu Feng dan yang lainnya. Namun kini, tanda itu menghilang, ia tidak menghilang, melainkan menyatu dengan tubuh Chu Feng dan yang lainnya. Miao miao, ternyata kau menggunakan kekuatan itu? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Pada saat yang sama, sosok Song Changsheng juga muncul di hadapan Chu Feng dan yang lainnya. Meskipun Chu Feng dan kelompoknya yang besar telah menyembunyikan diri dan sama sekali tidak terlihat oleh orang luar, Song Changsheng masih menemukan mereka dengan mudah. Senior, kamu. Hanya melihat Song Changsheng saat ini, Chu Feng dan yang lainnya merasa takut. Meskipun Song Changsheng tidak terluka, kondisinya jelas tidak baik, tidak apa-apa, kata Song Changsheng. Senior, mengapa makam kuno ini menghilang? Apakah kamu melakukan ini? Chu Feng bertanya. Meskipun dia menyelesaikan konjungsi 7 bintang dan memecahkan formasi pengorbanan, dia merasa bahwa hilangnya makam kuno itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Siapa yang menjadi perhatiannya? Itu pasti Song Changsheng. Dari posturnya saat ini, jelaslah bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu dan membayar harga yang mahal. Itu benar-benar hilang, tapi itu bukan aku, itu kamu. Song Changsheng menatap Chu Feng dan tersenyum tipis, senyumnya penuh arti. Saya? Chu Feng sedikit terkejut, tetapi karena Song Changsheng berkata demikian, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa itu karena mereka lulus ujian sehingga makam kuno itu menghilang. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Setelah Song Changsheng selesai mengatakan ini, dia berjalan ke sisi Xian Miao Miao. Saat itu, Xian Miao Miao tengah asyik dengan penyembuhannya dan sama sekali tidak menyadari perubahan di dunia luar. Chu Feng, aku akan membawa Miao Miao pergi dari sini. Ada yang ingin kau katakan? Aku bisa memberitahunya, Song Changsheng bertanya pada Chu Feng. Senior, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, kata Chu Feng. Begitu dia selesai berbicara, kabut putih muncul di sekelilingnya dan semua orang menghilang. Hanya Chu Feng yang berdiri di sana, Xian Miao Miao duduk bersila di hadapannya, dan Song Changsheng berdiri di sampingnya. Itu adalah metode Song Changsheng. Tanyakan, kata Song Changsheng. Senior, apakah kamu masih ingat gadis kecil itu? Chu Feng bertanya. Gadis kecil yang dibicarakannya adalah benda suci dari klan iblis 3 orang suci, jiwa dewa iblis kegelapan. Gadis kecil itu, bersama dengan Chu Feng dan Song Yun, awalnya ditangkap oleh utusan neraka dari sekte penjara dan hendak dibawa ke sekte penjara.
Namun Song Changsheng tiba di tengah jalan dan membawa gadis kecil itu pergi. Aku tahu dia ada hubungannya denganmu, tapi maafkan aku Chu Feng. Gadis itu hilang, kata Song Changsheng. Hilang? Chu Feng terkejut. Chu Feng mengetahui hal itu setelah narasi Song Changsheng. Song Changsheng menyadari bahwa gadis kecil itu tidak sederhana, jadi dia tetap bersamanya. Namun suatu hari, Song Changsheng tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan yang sangat mengerikan muncul dari tubuh gadis kecil itu. Sebelum saya sempat bereaksi, gadis kecil itu menghilang. Saya telah juga mencarinya, tetapi tidak ada petunjuk. Chu Feng tahu Song Changsheng tidak akan berbohong padanya, tetapi ia merasa sedikit menyesal. Ia berpikir bahwa dengan bertemu Song Changsheng, ia akan dapat membawa jiwa Dewa Iblis Kegelapan kembali ke klan Iblis 3 orang suci. Sekarang sepertinya gadis kecil ini benar-benar sulit ditemukan. Lagi pula, bahkan orang seperti Song Changsheng pun tidak tahu kemana dia pergi. Senior, saya baik-baik saja sekarang. Kali ini, berkat bantuan senior, Chu Feng menunjukkan rasa terima kasih. Kamu tidak perlu mengatakan itu, kontribusimu sudah sangat besar. Kata-kata Song Changsheng penuh arti. Tidak, apakah kamu mengatakan itu pada Miao Miao? Song Changsheng bertanya lagi. Terima kasih untuk Miao Miao. Dia melindungi kita kali ini, kata Chu Feng. Aku akan memberitahunya. Song Changsheng tersenyum tipis, lalu berbalik dan menghilang dari tempat itu. Kabut di sekitarnya pun menghilang, dan semua orang muncul di sekitar Chu Feng. Dari sudut pandang semua orang, mereka baru saja melihat Chu Feng, Song Changsheng dan Xian Miao Miao menghilang. Pada saat ini, hanya Chu Feng yang muncul lagi. Mereka tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, karena tahu bahwa mereka hanya membicarakan topik pribadi. Namun, Song Changsheng tidak pergi dari sini, melainkan datang ke ruang tersembunyi di mana Tianjian Qingyuan sedang duduk bersila dan menyembuhkan lukanya dan kulitnya jauh lebih baik. Apakah kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal? Tanya Tianjian Qingyuan. Ya, Song Changsheng mengangguk. Apakah itu Chu Xuanyuan tadi? Tianjian Qingyuan bertanya. Ya, Song Changsheng mengangguk lagi. Tidak heran kau mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Chu Feng dengan 8 sungai surgawi ini, kata Tianjian Qingyuan. Orang yang kubicarakan juga dia, Song Changsheng menambahkan. Tianjian Qingyuan tertegun pada awalnya, lalu tiba-tiba menyadari yang memiliki pesona terhadap wanita? Ya, kata Song Changsheng. Momentumnya memang bagus. Tianjian Qingyuan mengangguk sedikit, lalu menambahkan, tapi mulutnya seperti ada pedangnya. Dia memikirkan apa yang dikatakan Chu Xuanyuan kepada Song Changsheng. Ya, Song Changsheng tersenyum. Kapan kita akan pergi ke Sungai Surgawi ke-9? Tanya Tianjian Qingyuan. Kita tunggu sebentar lagi. Bagaimana denganmu? Tanya Song Changsheng. Sekarang menungguku di dalam, kata Tianjian Qingyuan. Oke, Song Changsheng mengangguk lagi, lalu pergi bersama Xian Miao Miao. Tianjian Qingyuan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Meski jaraknya jauh, dia menunjuk ke arah Chu Feng, dan saat berikutnya Chu Feng mendekat padanya. Chu Feng juga terkejut melihat Tianjian Qingyuan. Tianjian Qingyuan? Dibandingkan dengan Chu Feng,
Egy lebih gugup. Egy, yang sedang menyembuhkan lukanya, tidak hanya berhenti menyembuhkan, tetapi juga langsung berdiri. Lagi pula, Chu Feng sebelumnya telah memusnahkan semua orang di Istana Pedang Surgawi, dan orang ini adalah tokoh tingkat leluhur Istana Pedang Surgawi, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan dianggap membalas dendam. Namun ketika Tianjian Qingyuan berbicara, Egy sedikit bingung. Chu Feng minta maaf. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.